Silakan boleh dinyalakan semuanya. Yuk kita halo. Gitu ya. Lama nggak ketemu. Oke. Lama nggak ketemu. Lama nggak berjumpa ya ceritanya. Walaupun kita berjumpa di ibadah online, PFJ online, nggak apa ya. Kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Ya. Kita mulai pujian kita. Kita nyanyikan seperti bintang. Yo, senyum dong. Kerjakan keselamatanmu, gairah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatan, gairah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak berbeda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatan, gairah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatan, gairah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak berbeda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak berbeda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Biarlah di usia kita yang masih anak-anak, masih kecil katanya, biarlah kita bisa menjadi bintang untuk orang-orang di sekitar kita, menjadi bintang papa mama kita, menjadi bintang teman-teman kita, menjadi bintang keluarganya kita. Ya, kita belajar bersama-sama. Kita masih lagi Tuhan saat ini. Kita lipat tangan kita. Kita masih lagi Tuhan. Kita pujikan. Ku mengasihimu, Yesus juga perlindungan bagiku. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Yesus, kau perlindungan bagiku, ku bersyukur padamu, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, Yesus. Yesus, kau perlindungan bagiku, bagiku, kelepasan, bagiku, kemenangan. Bersyukur padamu, hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus, kita
aku memuji bersenjata selamanya. Sungguh Yesus mencinta padamu dengan segenap hati, mengasihi Yesus. Kita lipat tangan kita masih lagi Tuhan Yesus, perlindungan bagiku, kelepaskan kemenangan. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha tinggi. Memuji selamanya. Sungguh Yesus cinta pada hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha tinggi. Memuji selamanya. Sungguh Yesus cinta padamu, sungguh Yesus cinta padamu, sungguh Yesus cinta padamu, sungguh Yesus kami cinta padamu, sungguh Yesus cinta padamu. Berdoa, saya serahkan hati Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada sore ini kami mengucap syukur atas berkat dan juga pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul pada Google Meet hari ini. Biarlah ibadah hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih semangat. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Lagi. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Kita mau nyanyi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Angkat jempolnya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Siapa nakal? Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh nakal lagi. Anak Tuhan tak boleh nakal. Oh ya. Siapa di sini yang nakal? Angkat tangannya. Kak Budi. Jelas tunjuk.
Oh, gak mungkin ya. Atau siapa di sini yang baik hatinya? Angkat tangannya, angkat jempolnya. Oh, baik hati semua, cinta Tuhan semuanya, ya. Menurut orang tua semuanya, begitu? Begitu? Oke. Hari ini masih tanggal 29 Agustus. Kita masih merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Bisa? Bisa ya? Oke, bisa. Yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Lagi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Biarlah kita menjadi anak Indonesia yang cinta Indonesia. Bukan cinta produk luar negeri, ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Jadi kita harus semangat menjadi rakyat Indonesia. Dan sekarang waktunya kakak kasih kesempatan adik-adik Bajuka yang sudah mengirimkan gambarnya atau mengirimkan videonya, pujiannya untuk ditampilkan hari ini. Yuk kakak Agim, silakan. Hatiku menjadi ya, hatiku menjadi ya, hatiku menusuk kata-kata. Hebat lagi ya, hebat lagi ya, hebat lagi ya, kata-kata. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dari terbit matahari sampai pada masuknya.
tepi matahari sampai pada makhluknya. Dalam nama Tuhan dipuji. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Wih, tepuk tangan semuanya. Hebat-hebat ya adik-adik kita dan kita. Ya, adik-adik yang belum kirim, silakan mengirim buat ditampilkan di ibadah minggu. Dan sekarang adik-adik semua kelas yang mungkin rindu bernyanyi untuk Tuhan hari ini, kakak persilakan. Silakan dibuka mic-nya, sebut namanya dan nyanyilah. Oke? Ya, siapa? Adakah? Kakak tunggu. 5 detik. 1. Ada yang mau bernyanyi? 2. Semua kelas. 3. 4. 5. Oh, nggak ada ya. Ya sudahlah. Kalau begitu kakak kasih tebak-tebakan saja. Yesta, Kak. Oh, siapa? Yesta. Silakan diangkat. Oke, Yesta. Yuk, nyanyi apa? Oke, ya silakan adik. Hah? Lagu baru. Oke, boleh. Oke, 1, 2, 3. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Oke, hanya Yesus jagoannya kita. Hebat. Ada lagi? Ada? Nanti dihitung lagi ada. Wes, kalau nggak ada kakak kasih tebakan aja, wes. Sekarang nama bapak-bapakan ya. Tahu nama bapak-bapakan? Sebutkan, kan hari ini masih memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebutkan bapak proklamator kita siapa? Ayo dibuka. Biasanya yang tahu. Bapak proklamator. Soekarno. Betul. Lagi, kita lagi. Kalau bapaknya Ishak siapa? Bapaknya Ishak. Ada yang tahu? Abraham. Ya, ditutup lagi. Kalau bapaknya Salomo siapa? Siapa? Ayo, Mas, siapa Mas? Bapaknya Salomo. Siapa? Daud. Oh, betul. Jauh. Bapaknya siapa lagi ya? Kalau bapaknya kalian kenal semua kan? Bapaknya kalian namanya kenal semua kan? Jelas kenal dong. Ya. Kalau yang katanya bapaknya Tuhan Yesus, siapa ya? Siapa bapaknya Tuhan Yesus? Yusuf. Oh, betul. Terus bapak-bapaknya pintar semua ya. Tahu bapak-bapaknya semua. Ya, sekarang waktunya duduk manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan hatinya, disiapkan pikirannya. Kita mau pujikan Tolah Harapanku. Ya. Bukan dengan kekuatan, tidak jalani hidupku tanpa Tuhan yang
Utamaku sendiri, dan kaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lipat tangannya, tutup matanya, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang dikasihi. Utamaku sendiri, dan kaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajahmu dan berseru, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ayo mari kita lipat tangan kita, bukan dengan kekuatanku. Yo, lipat tangannya, katanya bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu, ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, dan kaulah Tuhan yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu yang berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu yang berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kita serahkan kepada Bapak Ibu kita.
Lipat tangan semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini, karena Tuhan selalu mengasihi, menyertai kami, sehingga kalau saat ini kami masih dapat kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mengurapi kakak kami yang mau menyampaikan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk memuji, mendengarkan firman-Mu dan untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Olwin dan juga Kak Eli dan semua kakak-kakak yang sudah melayani dan yang akan melayani, kakak admin juga. Adik-adik semua, shalom. Boleh nyalakan mic-nya? Shalom. Shalom. Oke, shalom. Iya, kakak salut ya untuk semangatnya mengupayakan untuk beribadah kepada Tuhan sore hari ini dari mana saja adik-adik berada. Iya, tadi kita sudah diingatkan ke Elia, ini masih bulan Agustus. Tadi kita juga sudah menyanyikan Garuda Pancasila. Ya, kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati kemerdekaan. Ya, nah kakak dengar juga besok ada beberapa sekolah yang mulai tatap muka ya, masuk sekolah ya. Ada yang besok mulai Aku ada. Oh, puji Tuhan. Ya, ada yang besok mau mulai merdeka dari online ya. Akhirnya tatap muka. Dan ada juga yang minggu kemarin sudah mulai masuk. Oke. Ya, kakak ingatkan tetap menjaga prokes ya adik-adik ya. Gunakan masker di atas kepala. Loh, ngawur kakak ini. Menutupi hidung dan mulut. Matanya jangan ditutup, nggak bisa lihat nanti. Nanti ada Bu Guru ditabrak atau Pak Guru. Ya, ya intinya tetap jaga prokes ya yang sudah masuk sekolah ataupun besok yang pertama kali masuk sekolah. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sudah siap yang siap mendengar firman Tuhan? Boleh kasih pose cute ke kakak? Cute. Semuanya ke arah kamera. 1, 2, 3. Cute. Oh, ada yang tampilkan giginya ya. Hi, waduh, sudah digosok pakai rinso. Loh, kok rinso? Jangan Kak ya, pakai pasta gigi. Nah, adik-adik, minggu ini kakak akan melanjutkan. Ya, firman minggu kemarin. Nah, sekarang kakak berada di wah, sangat sumuk di sini ya, tapi anginnya ngebes. Kakak di pantai mana ya? Delegan ya. Nah, tapi masih ingat nggak? Iya, semriwing angin nih. Ada yang ingat firman minggu lalu tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat firman minggu lalu? Nabi Nuh. Oke, Nabi Nuh yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Masih ingat nggak yang menyampaikan firman siapa, Ayu? Bu Eka. Oh, pinter. Ya, dan adik-adik yang kemarin nggak bisa hadir, bisa juga lihat di YouTube akun Divisi Tabernakel ya. Bisa di-upload yang minggu kemarin. Kita lanjutkan firman Tuhan minggu kemarin. Taran. Masih ingat nggak ini gambarnya yang minggu kemarin ya?
Nah, Nabi Nuh dan 3 orang anaknya, 3 orang mantunya mendarat ya kalau kapal itu. Merapat di gunung apa? Ayo. Gunung Ararat. Oh, Ararat. bet. Kakak kasih 5 jempol ya, jempol tangan 2, jempol kaki 2, satunya pinjem tetangga ya. Wah, Gunung Ararat. Dan setelah Nabi Nuh, mereka mendarat atau merapat di Gunung Ararat ya teman-teman. Mereka kemudian mulai bertempat tinggal ya. Semakin banyak anak cucunya, beranak, bercucu, bercicit. Habis cicit itu apa ya? Anak, cucu, Burung. oh iya, cucut itu burung, iya. Ya, pokoknya sampai beranak. Wah, terus kawin mawin apa ya? Pokoknya berumah tangga banyak sekali. Nah, adik-adik, hari berganti hari. Mereka pekerjaannya masih ingat nggak? Nuh itu seorang petani atau orang yang mengusahakan lahan ya. Mereka berkebun, cari tanah yang subur. Nah, dan ini kisahnya dari kitab Kejadian pasal 10. Lah, tolong disiapkan semua. Nanti habis ini kakak ajak kita baca Alkitab. Ya, bentar lagi kakak kasih pendahuluan dulu ya. Dalam Kejadian pasal yang 10. Sedoso. Wah, kakak translate ketiga bahasa. Osan seu yuk pak se apa ya? Cap itu kan sayur 10 ya pokoknya teman-teman. Nah, Kejadian pasal 10 ini adalah kisahnya dari anak cucunya Nuh. Nah, Nuh kan punya anak Sem, Ham, Yafet. Ya kan? Kemudian punya istri. Ayo, siapa yang tahu nama istrinya Nabi Nuh? Nggak ada namanya. Nah, ini kurang ini. Siapa yang tahu istrinya anak-anaknya Nabi Nuh? Ayo, kurang teliti. Ayo, coba. Ibu Nuh. Istrinya anaknya Nabi Nuh. Ayo. Kakaknya nyerah. Namanya Bu Sem, Bu Ham, dan Bu Yafet. Memang nggak ada namanya ya di Alkitab. Ya pinter adik-adik, berarti cerdas semuanya. Oke, nah mereka beranak pinak, mereka cari tempat yang subur adik-adik. Tapi hidupnya masih pindah-pindah ya pakai kemah. Nah ini gambarnya nih. Nah, saat di awal mereka hidupnya masih berpindah-pindah ya. Jadi pakai kemah. Tapi mereka mikir, wah kok kita ganti-ganti terus ya dari sini ke situ, ke sinu, ke sudi. Wah, nggak enak ini. Coba kita cari tempat yang lain yang lebih nyaman untuk kita tinggal. Coba sekarang teman-teman siapkan Alkitabnya, Kejadian pasal yang ke-11 dulu ya, ke-11. Kejadian 11 ayat yang kedua. Kesia, silakan. Tolong bacakan ya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adik-adik, terima kasih ya Kesia ya. Mereka menetap di tanah apa? Sinear. Nah, ini tanah Sinear. Mereka sangat suka di tanah ini adik-adik. Kenapa? Karena airnya begitu melimpah. Ini lembah ya. Lembah itu adalah tempat atau dataran di antara gunung. Ya, ini lembah Sinear. Jadi tempat yang sangat subur ya. Nah, mereka akhirnya tinggal di situ. Wah, mereka berpikir, wah, kita masa tinggal di tenda-tenda terus? Kita dirikan kota ya. Nah, coba sekarang siapa yang mau baca ayat yang ketiga?
Oke, Daniel dulu. Silakan Daniel. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ya, terima kasih Daniel. Nanti selanjutnya kakak tunjuk lagi. Nah, mereka berpikir, wah, kita masa tinggal di tenda terus, kita bangun satu kota. Wah, sebelum mereka bangun kota, mereka bangun rumah-rumah dulu. Wah, satu rumah dibangun. Zaman dulu belum kayak sekarang ya adik-adik ya, harus membuat batu bata. Jadi tanah liatnya itu dibakar. Ini mana kakak mau tunjukkan. Nah, seperti ini prosesnya adik-adik. Nah, nggak ada batu bata yang jadi. Mereka ambil tanah liat, terus dibakar. Jadilah batu bata. Dan zaman dulu belum ada semen, tapi namanya ada tergala-gala. Semacam itu ya. Nah, jadi bisa dibuat semen. Mereka bangun rumah. 1, 2, 3, 4, udah selesai. 5, 6, wah sampai jadi rumah banyak. Mereka lagi, wah rumahnya udah banyak. Sekarang kita bangun kota yang lebih besar. Wah, mereka bangun adik-adik. Ada nggak ya gambarnya? Coba agak lihat. Oh, ini mereka kerja sama-sama. Wah, ayo angkat batu-batanya, angkat tergala-galanya. Wah, rumah selesai, kota selesai. Nah, mereka sekarang berpikir yang lain lagi. Mereka berpikir yang lain lagi. Ya, tadi kalau nggak salah, Brilian tadi ya. Brilian, tolong bacakan kakak. Kejadian 10, Brilian. Ayat yang ke-8 dan 9. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Terima kasih, Brian. Ada seorang yang bernama Nimrod. Siapa? Nimrod, adik-adik. Nah, Nimrod ini orang yang kuat, besar, dan dia dipercaya untuk memerintah ya keturunannya Nabi Nuh tadi ya. Dari anak-anaknya Sem, Ham, Yafet, beranak bina banyak sekali, dan pemimpinnya namanya Nimrod. Kemudian mereka ngobrol satu sama lain. Pak, enaknya nih, ya ini ngobrol ya, kita sudah membuat kota, rumahnya udah banyak, ada bentengnya juga. Gimana sekarang? Kita kan hebat. Kalau kita bangun sebuah menara yang sangat tinggi sekali, supaya ujung menara itu bisa mencapai langit. Dan nanti anak cucu kita akan melihat, "Nuh, ini loh, aku hebat. Aku bisa bangun rumah yang megah. Aku bisa bangun kota. Dan aku bisa membangun menara yang tinggi menjulang ke atas." Wah, nanti mereka akan ingat, siapa yang bikin itu? Oh, Hezki. Siapa yang bikin itu? Oh, Brian. Siapa yang bikin itu? Oh, Yovela. Siapa yang bikin itu? Ibanesi dong. Wah, mereka ingin menyombongkan diri. Seperti lagunya Kak Eli tadi. Sombong, 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 sombong itu dosa. Mereka ingin membangun menara yang besar. Yang seolah-olah mereka, ini loh, aku hebat. Aku nggak perlu lagi Tuhan. Aku bisa membangun sesuatu yang hebat. Nah, mereka merasa dirinya paling hebat. Awalnya mereka bangun. Ayo semua. Ini mulai dibangun adik-adik. Ada yang tahu nggak namanya menaranya apa ya?
Menara Babel. Iya. Pintar sekali, Menara Babel. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Tinggi sekali pokoknya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Mereka merasa, wah aku hebat, aku pinter. Mereka merasa, aku hebat. Nah, adik-adik, mereka sombong, mereka melupakan Tuhan. Mereka menganggap mereka dirinya yang paling hebat. Akhirnya apa? Dari langit terjadi ada suara atau Tuhan datang ya di situ. Ini coba kakak lihatkan. Mana ya? Dari langit atau dari surga Tuhan berfirman, wah, mereka ini satu bangsa atau satu suku bangsa dengan satu bahasa yang sama. Dan mereka mulai melupakan aku. Mereka merasa dengan kehebatannya, dengan kecerdasannya, mereka yang mengerjakan ini semua. Nah, adik-adik, manusia bisa membuat, ya. Kalau menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau membuat itu dari yang ada disempurnakan lagi bentuknya. Nah, manusia bisa membuat pesawat. Siapa yang bisa membuat pesawat? Bisa? Pak Habib. Aku dari Pak kertas. Habib. Dari kertas. Ya. Assalamualaikum. Oke, kerajinan ya dari kertas ini dilipat-lipat, kemudian jadilah pesawat. Orang bisa membuat kapal di laut. Nah, adik-adik sekarang bisa melihat kakak dan juga teman-teman yang lain dari jarak yang jauh ya. Ini ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ya yang di Gresik aja ada yang Gresiknya di Suci, ada yang di dekat pelabuhan sana ya adik-adik ya, ada yang di Surabaya. Nah, ini semua karena ada teknologi internet yang membuat siapa? Manusia. Tapi jangan sampai lupa. 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 Lo error adik-adik. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Yang adalah iya. Nah, orang-orang yang membangun menara ini lupa mereka bahwa yang memberi kepandian adalah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan tidak suka dengan kesombongan mereka, ya. Yang awalnya menara itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi dan ujungnya hampir menyentuh langit. Adik, tetapi Tuhan ya ingin menyadarkan mereka bahwa tidak boleh sombong. Kita hidup ini dari Tuhan. Kita nafas dari Tuhan. Coba yuk kita ambil nafas bareng-bareng yang panjang. 1, 2, 3. Keluarkan dari mulut atau hidung. Jangan dari yang belakang ya. Nanti ada suaranya. Adik-adik ya, jangan kita sombong ya. Kita bisa bikin apa aja. Tetapi yang memberikan hikmat atau kepandian itu adalah Tuhan. Yang memberikan kita anugerah bisa menggunakan internet. Itu juga Tuhan. Jadi kita belajar rendah hati ya. Akhirnya apa yang dilakukan Tuhan? Kakak mau nanya, ada yang bisa nggak? Ketika Tuhan melihat, wah ini semakin lama, semakin nggak beres ini, sombong ini. Terus Tuhan ngapain adik-adik? Memberi peringatan pada mereka. Tuhan mengacaukan bangsa. Iya, memberikan peringatan dan mengacaukan bahasa mereka. Ya, sebagai contoh, kakak ada kuis, namanya kuis kata tidak berkait.
Wah. Contoh siapa ya? Kakak aja yang belum. Coba. Krista. Pakai akunnya Papa itu ya, Paulus Triwarsono. Coba dinyalakan mic-nya sebentar, Krista. Ya. Ya, oke ya. Sekarang tolong jawab pertanyaan kakak ya. Namanya siapa? Krista. Sukanya makan apa? Ayam. Sekolahnya di mana? SDN Sukamulya. Oke, itu adalah kata yang berkait. Sekarang kata tidak berkait. Krista jawab tapi nggak boleh nyambung sama pertanyaan kakak. Paham ya Krista ya? Coba. Namanya siapa? Telur. Sukanya makan apa? Ya intinya gitu ya adik-adik. Coba kakak kasih kesempatan antar adik-adik. Kakak tunjuk Moses sama Evelyn. Coba Moses nyalakan mic-nya sebentar. Moses tanya ke Evelyn. Tapi Evelyn jawabnya nggak boleh yang nyambung ya. Coba Moses tanya, misalkan apa gitu. Ayo. Saya kok belum? Belum ya, ini masih. Coba masih ini ya, proses nyalakan ya. Ya, sambil nunggu kalau gitu nanti Moses kakak kesempatan. Oh, Evelyn dan Semi. Pakai akunnya apa ya Semi ya, Indra Wijaya. Oke Semi, silakan. Evelyn yang nanya ke Semi. Contoh apa? Tanya sembarang. Tapi Semi nggak boleh jawab ya. Ayo Evelyn, coba tanya apa? Namanya siapa? Telur. Ayam. Oke, terus satu lagi. Kelas berapa? Samuel. Ya, kelas Samuel. Nah, itu namanya kata tidak berkait ya adik-adik ya. Coba sekarang kita lihat contohnya. Kakak minta tolong kakak admin untuk lihat contohnya. Jadi Tuhan itu mengacau balaukan bahasanya ya adik-adik ya. Yang awalnya semuanya berbahasa Indonesia, tapi ketika Tuhan, wah ini kalau dibiarin satu bahasa, contohnya gitu ya. Ini nanti lama-lama ini bahasa kerennya ngelunjak ya. Mereka mau menyamai aku. Ini contohnya. Silakan kakak admin. Bang, ambilin aku gergaji bang. Alright. This for you. For you? Yes. Aku minta gergaji, bukan for you. Hah? This is. Yes. Minta This is what you gergaji, need. dikasih for you sama this is. And yes. Ya, cocok itu. S. What? Esteller. Hah? Esteller? Betul, esteller. What do you mean? Esteller nggak pakai min. Aduh, bingung aku ini. Diajak ngomong nggak nyambung What sama do you sekali. mean, my friends? Ya, esteller nggak pakai min, betul tadi. Aduh, pusing aku. What happened? What happened with my friends? Esteller no min. What happened with my friends? Oh. Yes. Friend. Come here. Yo, Please apa? bring hammer. Oh, Hammer. hanger. Yes. Ya. Iki hanger. What? Hanger. Hammer, you know? Hanger. Oh, good idea. Yes, please bring me some food. I'm hungry. Oh. I'm hungry. Ya.
Watu. What? Iki watu. This is not food. Watu. This is stone. Watu. Oh. This is stone, my friends. Omong apa iki? This is stone, not food. What happened with my friends? Friends, Friend lagi nih. my friends. Apa iki? How about this? Friend ngomong lagi. Ngomong apa? Oh, my friends. Bingung aku. Friend, Ngomong apa? friend, Apa? friend. What happened with my friends? Dah. Kita udah kacau nih. Terima kasih Kakak Admin ya. Itu contohnya adik-adik ya. Saat Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, jadi bingung semua. Hey, please give me hammer. Hammer itu tahu kan hammer? Ada yang tahu hammer? Palu. Palu. Tapi dibawain apa tadi sama temannya? Hanger. Hanger itu gantungan baju ya adik-adik ya. Nah, jadi kacau balau ini ngomong apa? Satunya ngomong bahasa Indonesia, satunya ngomong bahasa Inggris, satunya bahasa Jawa. Wah, nggak cocok semua ya. Akhirnya karena ini coba, ini ada gambarnya ini. Tapi tadi videonya lebih jelas ya. Ngomong ini, ngasihnya ini. Yang satu mintanya batu saat bangun menara, yang satu ngasihnya air. Wah, nggak nyambung ini. Nah, dengan demikian, ketika orang sudah nggak bisa berkomunikasi lagi adik-adik, maka mereka mulai berhenti membangun, karena nggak bisa ngomong ya. Yes, your name. Apa? Name itu. Nah, mereka sudah nggak bisa berkomunikasi, akhirnya mereka berhenti membangun. Nah, pelajaran sore hari ini adalah belajar jangan sombong, karena ayat hafalannya juga Tuhan akan merendahkan orang yang sombong. Kalau kita dikasih Tuhan kelebihan, talent, ya, kecerdasan lebih, kita bilang, Tuhan, ini bukan aku Tuhan, tapi ini semua dari Tuhan, dan aku mau pakai untuk memuliakan Tuhan kembali. Ya, seperti itu adik-adik ya. Mungkin ada yang bisa nyanyi enak, kemudian ngelukis bagus, apalagi nari ya, kayak gitu, macam-macam ya. Gunakan untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Nah, apalagi temannya sombong yang nggak boleh, suka pamer. Loh, ini loh, lihat ya, apa besok kalau ke sekolah apa yang dipamerkan? Nih lihat nih ya. Apa misalkan ya, kakak udah lama nggak lihat adik-adik sekolah ya. Oh, bajuku baru ini bednya ini terbuat dari apa ya, emas dan perak. Ini dasinya dari kain bulu domba. Wow. Oh, masa kayak gitu. Nah, terus contoh lagi. Ada yang bagus-bagusan nilai ya. Wah, kamu tahu nggak nilaiku nih loh, 90. Wah, aku 90,5. Masih cemen. Aku 100,1. Ada nggak 100,1 adik-adik? Lebih ya. Nah, mungkin diupload di statusnya. Nih, lihat nilaiku 100,1. Wah, berarti bu gurunya yang salah kasih nilai. Ya, di sini nggak ada ya. Mama papanya kemudian yang update status. Ya, nggak apa-apa, sesekali bangga boleh ya. Tapi hati-hati, jangan sampai mengarah ke sombong. Loh, ini loh, ya, aku hebat, anakku hebat. Misalkan di sini nggak ada ya. Siapa lagi hebat? Lupa. Kalau semuanya dari Tuhan. Nah, kita belajar rendah hati dan semakin memuliakan Tuhan. Sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Kakak akan minta tolong kakak admin memutarkan videonya dan kita berdoa. Minta tolong kakak admin. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur
dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Terima kasih Kakak Admin. Sudah lihat semua ya videonya ya. Ya. Ya, Luisa. Oke, tadi yang untuk Moses maaf ya, nggak sempat lagi Kakak kembali ya, waktunya terbatas, mungkin lain waktu lagi. Dan juga terima kasih untuk orang tua yang mendampingi. Sebelum kita doa, Kakak umumkan, nanti akan diumumkan hasil lomba Hari Penciptaan. Jadi, ikuti sampai akhir ya. Sekarang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. Engkau sudah mengajarkan kepada kami agar kami tidak menjadi anak yang sombong seperti orang-orang yang membangun menara Babel. Karena kesombongan itu menyakiti Engkau ya Tuhan. Ajari kami menjadi anak yang rendah hati dan mengakui bahwa segala kepandaian, kelebihan, talenta kami dari Tuhan dan semuanya kami pergunakan kembali untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih perhatiannya. Kakak serahkan kembali ke Kak Eli ya, song leader. Hai, ketemu lagi dengan Kakak. Masih semangat. Kasih jempolnya. Lagi dengan senyum-senyum asik. Ya, sebelum pengumuman, kita nyanyi dulu ya. Setinggi-tingginya lagi. Ya. Setinggi-tingginya lagi.
lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, untuk teman-teman, kakak silakan ke kakak yang ketiga. Silakan. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Nanti kita akan lihat, tentunya adik-adik penasaran siapa-siapa aja yang menang lomba Hari Penciptaan. Nah, udah penasaran semua ya? Kita akan saksikan, akan melihat siapakah pemenangnya, nanti akan diumumkan. Kita akan lihat videonya. Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tentunya baik kan? Semua ada dalam penyertaan Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus baik ya. Oke, Bu Atik mau memberitahu nama-nama peserta lomba kuis Hari Penciptaan ya. Ada 16 teman-teman, ada 16, banyak ya. Oh, puji Tuhan, semua semangat untuk memuliakan Tuhan ya. 1 Bian, 2 Lois, 3 Josephine, 4 Krista, 5 Christian, 6 Evelyn, 7 Ibanes atau Densi, 8 Yovela, 9 Henok, 10 Hediaki, 11 William, 12 Aurora, 13 Quincy, dan 14 Yifta Arya, 15 Stefanus Darmawan, dan 16 Francisca. Shalom teman-teman, saya akan menceritakan tentang Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Hari ke-1 Tuhan menciptakan terang. Hari ke-2 Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, laut, dan tumbuhan. Hari ke-4 Tuhan menciptakan benda penerang di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari ke-5 Tuhan menciptakan binatang yang ada di dalam air seperti ikan dan di udara seperti burung. Pada hari ke-6 Tuhan juga berfirman, baiklah kita menjadikan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Tuhan menciptakan manusia itu dari debu dan tanah. Lalu pada hari yang ke-7 Tuhan memberkati dan menguduskan semua ciptaannya. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi dan jadilah terang. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan darat, lautan, dan tumbuhan. Pada hari keempat Tuhan menciptakan cakrawala, bintang, bulan, dan matahari. Hari kelima binatang, air,
air, dan burung. Hari ke-6 manusia dan binatang darat. Penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Semuanya pinter-pinter, semuanya baik-baik. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Ya, ada 3 video yang terbaik. Ya, ada 3 video yang terbaik. Video dari adik Lois, video dari adik Josephine, dan adik Brian. Hai teman-teman, kali ini kita mau menciptakan hari menciptakan. Ada mulanya bumi kosong dan gelap. Lalu hari ke-1 Tuhan menciptakan terang. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan di bumi. Hari yang ke-4 Tuhan menciptakan benda penerang dan seperti matahari dan bintang-bintang. Hari yang ke-5 Tuhan menciptakan burung di udara dan ikan-ikan di laut. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Manusia pertama namanya Adam dan Hawa. Hari yang ke-7 Tuhan memberkati dan menguduskan ciptaan-ciptaannya itu. Terima kasih, dadah. Halo teman-teman TF Junior dan kakak-kakak TF Junior, Josephine akan menceritakan ciptaan Tuhan. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Seperti ini ya teman-teman TF Junior. Hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan bintang dan bulan. Ini matahari, ini bulan, ini bintang. Hari ke-5 Tuhan menciptakan hewan yang di lautan seperti ikan dan burung di udara. Hari ke-6 Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, saya akan menceritakan tentang Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Pada mulanya bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Dan terang itu jadi, dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan terang itu dinamai siang dan gelap itu dinamai malam. Itulah hari yang pertama. Hari
yang kedua, Allah menciptakan cakrawala atau bisa disebut juga langit. Pada hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di cakrawala, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan binatang laut atau binatang yang hidup di dalam air dan binatang udara atau segala jenis burung yang bersayap. Pada hari yang keenam, Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Itulah cerita Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari lamanya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Eng. Siapa ya yang menjadi pemenangnya dari 16 peserta ini? Siapa? Nah, itu dia. Bu Atik mau mengumumkan ya pemenangnya. Dan juara 1 diraih oleh adik Brian dengan skor 195. Juara 2 diraih oleh adik Lauisa, skor 185. Juara 3 diraih oleh adik Josephine, skor 182. Selamat untuk ketiga pemenang, juga selamat untuk adik-adik yang lain ya. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Semua pinter-pinter kok ya. Baik, terima kasih untuk para dewan juri, Ibu Eko dan Ibu Wati Joko. Nah, adik-adik, selamat ya untuk para juara dan untuk adik-adik semua yang ikut berpartisipasi. Semakin semangat. Ikuti lomba-lomba atau kuis-kuis berikutnya. Adik-adik, andai kata di kesempatan kuis atau lomba berikutnya, adik-adik sudah mengumpulkan video atau foto, tetapi belum tercatat atau belum terdata oleh kakak TF Junior, kami minta tolong agar adik-adik segera menginfokan kepada kakak TF Junior supaya datanya bisa diperbaiki, dilengkapi. Karena mungkin saja ada video yang terlewat oleh kakak TF Junior saking banyaknya video yang terkumpul. Oke? Baik. Untuk hadiah para juara dan semua yang sudah berpartisipasi mengikuti lomba kuis Hari Penciptaan, hadiah akan dikirim dalam minggu ini. Setelah adik-adik terima, minta tolong ya untuk adik-adik berfoto dengan hadiahnya dan dikirimkan fotonya ke kakak TF Junior. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak, ibu-ibu dewan juri. Terima kasih untuk dan di akhir pengumuman ini tadi akhirnya adalah pengumuman dari lomba penciptaan. Selamat buat 3 peserta dan selamat buat adik-adik. Jangan putus asa ya. Kalian tetap yang terbaik ya. Sudah melakukan yang terbaik. Kalian sudah dengar firman Tuhan. Yuk. Dan bye-bye. Salam semuanya teman-teman. Yuk kita mau. Salam. Halo. Masih konsentrasi ya? Masih konsentrasi. Yuk kita mau akhiri kebaktian kita malam hari ini. Semua lipat tangan, kita mau berdoa yuk. Agak tunggu dulu yuk, kita mau berdoa. Lipat tangan dulu dan tutup mata. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini.
kalau kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih buat waktu yang terindah ini Tuhan. Sukacitamu hadir saat kami memuji, mendengarkan firman-Mu, kami dirubah melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang besok ada yang mau sekolah. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan buat mereka Tuhan. Hikmat akal budi turun buat mereka Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, yang senantiasa mendampingi, mengarahkan mereka untuk boleh berbakti di sekolah minggu ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mengakhiri kebaktian sore hari ini, Tuhan berkati kami semuanya. Kiranya yang terbaik turun buat para kakak-kakak kami Tuhan. Kau tambahkan kami hikmat-Mu, tambahkan kami kesetiaan Tuhan. Satukan kami dalam satu hati boleh melayani Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom, makasih Kak Shalom. Edo. Ya, selamat sore semuanya, masih semangat ya. Nah, kita mau lihat dulu ya, siapa saja sih dari adik-adik semua yang sudah mengumpulkan video ayat hafalan. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku akan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan
segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku akan bersyukur dengan segenap hatiku. Aku akan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Terima kasih Kakak Admin. Ya. Wah, banyak sekali ya adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Yang lainnya ditunggu ya untuk mengirimkan video ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalan pada minggu ini terdapat dalam Yesaya 2 ayat yang ke-11. Minta tolong Kakak Admin sekali lagi untuk ditampilkan ayat hafalan minggu ini. Ya. Yesaya 2 ayat 11. Kak Santi akan bacakan dulu ya. Setelah itu nanti kita akan baca sama-sama. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yuk kita sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesaya 2 ayat 11.
Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Sekali lagi coba adik-adik sekarang yang membaca, semuanya unmute. 1, 2, 3. Yesaya 2 ayat 2. Orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Jempol. Oke. Ya, pinter semuanya. Nah, semuanya kan tadi sudah membaca ayat hafalannya. Jangan lupa ditunggu kiriman video ayat hafalannya ya. Yang belum pernah mengirimkan, ayo dong semangat dicoba untuk mengirimkan video ayat hafalan ke Kakak TFJ. Nah, sekian ibadah TF Junior kita pada sore hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi pada ibadah minggu yang akan datang. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.